yang akhirnya ini membuat kericuhan juga di tengah-tengah masyarakat kita. Apalagi terjadi perpindahan misalnya dari satu agama A pindah ke agama B, dari agama B pindah ke agama C misalnya seperti itu, dan yang dipromosikan itu menjelek-jelekan agama awalnya. Nah ini semakin marak ini terjadi seperti itu. Nah ini gimana mengubah paradigma ini supaya ini tidak memicu kekisruhan di tengah-tengah masyarakat gitu. Nah, gimana ini? Jadi kebetulan tadi yang disebut pertama kali, saya selaku anggota DPD saat ini memang menjadi atensi ada salah satu kasus pelecehan agama Hindu yang dilakukan oleh ibu desa ya, seorang dosen kalau tidak salah dosen UHAMKA di Jakarta yang waktu itu kami tangani dan mungkin sekarang masih bergulir di kepolisian, yang memang beliau seorang mualaf. Beliau dalam pidatonya yang dilaporkan oleh mahasiswa-mahasiswa Hindu itu menjelek-jelekkan agama Hindu dan Trimurti. Jadi begini, saya menganggap bahwa setiap orang itu berhak saja dia memilih agamanya. Kemudian kalau kami mengatakan kalau ada umat lain pindah ke agama Hindu, kami sebutnya itu kembali ke pangkuan ibu, seperti itu ya. Jadi kami perhalus, kami tidak menganggap itu misionaris, kami tidak menganggap itu seorang yang memang pindah agama karena alasan sara, tidak. Jadi banyak terutama di Bali ini sebelum pandemi kan ada 8 juta turis datang ke Bali. Banyak sekali bule-bule di Bali yang menjadi Hindu. Banyak sekali yang akhirnya mereka ikut ke jalan Dharma. Kami sebutnya kembali ke pangkuan Dharma. Nah, setiap agama saya akui memiliki seperti misi untuk menampilkan hal-hal baik dalam agama itu, dan itu wajar sekali. Tetapi ketika misionari-misionari ini dari semua agama ini masuk ke ranah publik, selama pencerahan itu adalah untuk mengkaji ajaran-ajaran dan kebaikan dari agama itu sah-sah saja, tanpa harus mengganggu ajaran agama orang lain. Prinsipnya di sana. Nah, inilah yang perlu dirapikan oleh pemerintah dalam hal ini, mungkin kementerian dari informasi informatika, mungkin dari cybercrime. Kalau sudah ada urusannya misalkan syiar maupun juga misionari atau di Hindu disebut Dharma Duta, itu menyinggung agama lain, itu sudah salah kalau menurut saya. Maka dari itu perlu dirapikan, dan inilah tugas dari para ulama, para pendeta, juga dari para rohaniawan untuk selalu menempatkan yang namanya kepentingan nasional di atas segala-galanya. Saya tidak masuk ke ranah internal itu, tetapi dan yang kedua, kebetulan saya di Komite 1 Bidang Hukum DPD. Saya merasa begini, kenapa kok pelecehan-pelecehan ini selalu marak terjadi? Karena saya amati bahwa laporan-laporan penistaan agama yang selama ini dilaporkan oleh minoritas. Saya memperhatikan kemarin ada seorang tokoh agama dilaporkan oleh mahasiswa Nasrani, Kristen terkait dengan masalah salib misalkan. Ada pelaporan terkait dengan masalah agama Hindu. Ini tidak pernah mendapatkan tanggapan atau exposure yang serius dari pemerintah. Jadi ada kesan pemerintah, aparat negara itu dalam artian aparat hukum itu hanya agak sedikit tidak memiliki keberanian ketika mengekspos, mengeksekusi atau misalkan memproses hukum kalau laporan itu datang dari minoritas. Saya paham sekali bahwa ada beberapa pertimbangan-pertimbangan, ada restoratif justice, ada diskresi terkait dengan masalah mudarat dan manfaatnya daripada misalkan untuk mengungkap kasus-kasus yang memang di mana kebetulan misalkan pelecehan itu dilakukan oleh tokoh dari agama mayoritas. Saya paham ada hitung-hitungannya semua itu. Apakah minoritas di Indonesia Timur ini akan aman? Apakah nanti tidak akan bertambah lagi amunisinya? Dan saya yakin bahwa ini sepertinya pihak-pihak radikal ini, siapapun itu sedang menunggu momentum untuk menyalahkan pemerintah. Saya dalam rapat kerja saya dengan Prof. Mahfud MD, beliau sebagai Menko Polhukam, saya baru paham, beliau menyampaikan kepada kami di Komite 1 bahwa
selama pandemi ini hampir 2 tahun ini, ternyata gerakan-gerakan radikalisme ini semakin berkembang dan menjadi penumpang gelap. Jadi saya bisa memaklumi ketika Polri, pemerintah sedikit menahan diri terkait dengan kasus-kasus penistaan agama yang dilaporkan ini, tetapi bukan berarti juga untuk mengabaikan. Maka dari itu, karena saya pendukung Bapak Jokowi, 92% masyarakat di Bali mayoritas Hindu adalah pendukung beliau. Kami berusaha untuk memahami negara ini. Yang penting kebaikan-kebaikan itu atau manfaatnya lebih baik dibanding kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok termasuk kepentingan Hindu. Seperti itu, Bung. Ya, terima kasih. Gimana nih Yai untuk menanggapi hal tersebut tadi? Ya, tadi sudah dibahas sama Pak Arya Widakarna terkait dengan